Oke. Oke. Sudah mulai ya? Udah. Sudah. Kurang kanan sedikit. 22,9. Bun. Udah. Action. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu lagi di channel Pendekar Mengaji Madiun. Melihat kondisi hari ini bahwa rupiah sedang mengalami pelemahan, tentu dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat terutamanya. Masalahnya, masyarakat apakah paham kenapa rupiah ini bisa melemah? Tentu ini perlu pembahasan yang lebih jauh ya, atau lebih mendalam. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan teman-teman kita ya. Pertama, beliau Pak Suwardi ini sering berkecimpung dalam pengamatan atau ilmu soal ekonomi ya. Nah, yang kedua ada sahabat kita ini Mas Iin. Beliau bergerak di bidang studio foto ya, yang artinya mungkin ada dampak juga ya dari melemahnya rupiah. Konon katanya tarif studio foto mau dijadikan dolar supaya tidak terpengaruh. Ya, biar mematahkan statement Pak Prabowo. Kita masih di kampung. Sensor nggak ini? Ini kebetulan set kita bagus ini, pas langsung di desa. Di desa. Jadi ini kalau kamera bisa disorot ke sana ini, ya. Iya. Tanaman pisang. Ya, betul sekali. Jadi gini nih, kita ke Pak Suwardi dulu. Memang pelemahan rupiah itu kan sebenarnya bukan soal angka ya. Yang dirasakan masyarakat itu sebenarnya harga-harga barang ini yang naik, ya kan? Bukan soal angka rupiahnya dengan dolarnya sekian, tapi barang-barang ini naik. Sebenarnya apa yang terjadi antara hubungan dolar rupiah dengan harga-harga barang ini? Wah, ya hubungannya baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Sangat erat kaitannya. Ya mungkin bisa dijelaskan kepada kita lah yang simpel aja sehingga kita yang simpel. Wah, itu. Ini perkara yang paling berat. Ini sebenarnya temanya berat. Lebih berat lagi menyederhanakan pembahasan yang berat. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa memang pelemahan rupiah terhadap dolar ini kan seperti seperti siklus yang selalu berulang kan. Di tahun 97-98 kita mengalami depresiasi juga nilai tukar ya. Kemudian di tahun 2008 juga sempat terjadi, dan sekarang ini yang kelihatannya itu lebih parah ya, sampai di angka 18.000. Nah, kalau kita perhatikan itu faktornya itu sama atau mekanismenya sama ya. Jadi yang sering disebut dengan adanya goncangan eksternal. Nah, kalau kita lihat itu kan yang paling banyak kan goncangan eksternal kan. Misalnya The Fed itu dia menaikkan tingkat suku bunga ya, seperti peristiwa tahun 2008, akhirnya investor pada mengalihkan dolarnya atau memindahkan investasinya dari dalam negeri itu ke luar negeri ya. Kemudian juga bisa jadi dipicu oleh sentimen publik itu terhadap kebijakan pemerintah ya. Gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi faktor pemicu yang kemudian nanti ya ada faktor-faktor yang kemudian itu dia bisa menjadi trigger ya. Misalnya naiknya tingkat suku bunga, kemudian import ya yang menguras banyak devisa ya. Kemudian naiknya harga minyak dunia ya. Nah, itu semua berkontribusi terhadap Berkontribusi terhadap naiknya nilai tukar dolar
naiknya nilai tukar rupiah itu terhadap dolar. Nah, dampaknya terhadap inflasi apa? Ya otomatis lah ya, karena jelas kita membutuhkan dolar untuk pembayaran hutang ya. Jadi satu contoh begitu ya. Jadi misalnya kalau saatnya kita membayar hutang ya, kemudian harus dibayar dengan dolar ya, maka kebutuhan kita itu akan dolar makin besar kebutuhan dolar, biasanya harganya makin tinggi, rupiah akhirnya makin tergeret ke bawah. Nah, jadi itu salah satu faktor. Ya, di samping memang harus kita akui bahwa impor kita tiap tahun itu mengalami peningkatan yang luar biasa, di mana impor itu kan juga harus kita bayar dengan dolar yang itu kemudian menguras cadangan devisa kita ya. Nah, naiknya harga komoditas itu imbas saja dari naiknya nilai tukar akibat faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu. Gitu. Jadi kan kalau saya pahami sekilas, inflasi itu terjadi, taruhlah misalnya beras ya kan, itu ikut naik harganya, itu kaitannya apa? Padahal kan beras itu kan sebenarnya produksi dalam negeri kan, nggak ada hubungan dengan utang luar negeri, nggak ada. Iya. Tapi kenapa bisa naik? Iya. Nah itu korelasinya di mana? Dulu saya pernah juga sebenarnya masih pernah ngalami itu waktu pulang di Papua. Itu saya ke pasar ya, beli singkong ya. Harganya itu udah naiknya drastis ya. Saya tanya kan, kenapa kok dia bisa naik padahal nanam nggak pakai bensin, nggak pakai macam-macam tuh. Dan dia bilang apa? Ya karena semua kebutuhan barang itu ikut naik, akhirnya ya kami juga harus ikut-ikutan naik juga. Gitu. Follower berarti. Jadi follower. Ya. Nah, kita tahu harga minyak itu juga ikut memberikan kontribusi kan. Nah, harga minyak kita itu ya makanya karena nilai tukar itu tidak bisa diprediksi, makanya itu kemudian kalau di APBN kita itu kadang dimasukkan jadi salah satu faktor untuk membuat kalkulasi berdasarkan asumsi harga minyak ya. Jadi kalau harga minyaknya naik, kayak misalnya kemarin ada kasus Selat Hormuz, kita akhirnya harus membeli minyak ke tempat lain ya, akhirnya kemudian harga minyaknya ikut naik. Harga minyaknya ikut naik, otomatis semua yang berhubungan dengan industri yang memakai minyak ikut naik juga. Naik. Karena minyak itu produk lokomotif. Ya. Gitu. Gimana Mas Im? Sekarang kita beralih ke Mas Im nih. Mas Im kan salah satu pelaku usaha ya. Saya sambil minum ini ya, boleh? Monggo silakan. Mungkin bidang usahanya apakah ada terkait dengan dolar atau terkait dengan industri yang lain ya kan? Sehingga apakah memang juga terasa dengan naiknya dengan turunnya nilai rupiah terhadap dolar itu ada dampak nggak dengan bidang usahanya Mas? Ya, untuk saat ini saya rasa ada dampaknya sih. Harga pastinya naik semuanya, harga percetakan naik. Kemarin barusan di info juga dari vendor percetakan, harga percetak naik Rp50. Itu sudah dikalikan, kalau saya nyetak bisa 1.000 kan. Kalikan 5.000 kan sudah. Nambah lagi sekarang harga flash disk. Kita kan ngasih file ke klien kita pakai flash disk. Yang dulunya 40.000 sekarang jadi 80.000. 100% ya. Kan? Nah, dari situlah ya akhirnya kan terdampak juga. Walaupun saya nggak pakai yang dolar itu tadi, pakainya rupiah. Iya. Tapi kan ya belanjanya pakai rupiah. Secara komoditas yang di import ya ini ya. Iya, barang-barang import itu pasti naik. Kalau flash disk itu kan buatan dari mungkin Tiongkok atau mana. Nah, itu mungkin bayarnya pakai dolar juga. Makanya juga anak-anak pada ngeluh, teman-teman fotografer itu, wah
udah naik nih. Sedangkan mau naikin ke klien kita, oh susah. Justru malah kliennya minta turun. Ya repot sekali ya. Jadi, kita mau naikin malah, ya kita bayarnya naik, ya si kliennya minta diskon. Nah, gitu. Tempo juga Nah, ya. mungkin ya Pemasukan tetap, harganya naik. Iya. Pemasukan tetap, pengeluaran naik ya. Memang masalah di Indonesia itu seperti itu, ya kan? Inflasi terjadi tapi penghasilan Tetap. betul. Bahkan malah menurun kan? Betul. Ya. Karena kan ya dari klien itu tadi, Kak boleh lah diskon. Nah, ini kan lagi susah nih, lagi ini. Jadi ya udahlah, ini udah diskon, kita pulang aja udah mahal juga. Nah, itu. Allah. Dampaknya di situ. Betul ya. Makanya ya kalau ngomongin orang desa nggak pakai dolar itu ya Kebangetan. nggak langsung Tetap kena dampaknya ya. betul nggak bisa. Iya. Itu yang ngajari siapa sih? Ada tuh yang teman saya yang agak gendut gitu loh. Oh. Terus selama ini untuk bertahan apa langkah-langkah efektifnya? Nah untuk bertahan ya sementara mungkin kalau kita setiap hari jajan 2 kali, kita jajannya 1 kali gitu. Jajan gitu. Nah, yang penting bisa makan 3 kali sehari. Tapi kalau usaha seperti Untuk usaha, ya. Mas Iin ini, maksudnya ada penurunan ini nggak orderan nggak? Penurunan ada. Dari nilai paket sebenarnya kan sekarang. Apalagi sekarang ya itu tadi mungkin orang mulai berhemat. Jadi yang tadinya ambil paket sekian ratus gitu ya. Sekarang minta yang dibagi 2 gitu aja. Jadi kita caranya bikin simple. Seumpama kalau di wedding itu biasanya kan ada akad nikah sama resepsi. Iya. Nah mereka udah mulai bikin cuma akad nikah aja, nggak pakai resepsi. Kalaupun ada resepsinya kecil gitu aja. Jadi nanti dokumentasinya, Kak dokumentasinya segini ya, kecil ya. Jadi di situ. Sampai ke situ ya. Sampai di situ. Disesuaikan dengan budgetnya dia. Betul sekali. budgetnya. Nah, itu. Yang tadinya budgetnya itu bisa untuk over semua. keluar gitu kan. Sekarang ya udah bisa, masih ada, terus ada yang ya pemotongan lah pasti. Padahal tarifnya nggak dolar kan? Enggak dolar kan. Kalau tarifnya dolar, logikanya ya mereka tukar dulu ke dolar baru bayar kan? Bayar, Nah itu ya. terjadi apa? Terjadi semacam kelihatan pelemahan rupiahnya. Kalau itu malah untung dia. Jadi paketnya pakai bikin Dolar. Untung. Oh iya, boleh juga. Jadi nggak ada lagi kata-kata orang desa. Kata-kata ini dulu di desa nih. Orang desa itu yang pakainya rupiah. Nah kalau kita lihat ini apa solusi, maksudnya ini kita agak sedikit luas ya ngomong. Kayak misalnya ada BRICS, ya kan? BRICS itu kan komunitas negara yang berseberangan dengan dolar. Mereka sepakat pakai mata uang negara masing-masing lah. Euro. Selama ini kan kalau misalnya kalau selama ini yang terjadi, kenapa kok dolar itu bisa menguat itu? Karena transaksi seluruh negara-negara itu kan bayarnya pakai dolar. Nah kalau misalnya kita sama tetangga negara tetangga Malaysia apa, udah transaksi pakai uang negara masing-masing, ya kan? Atau lebih efektifnya lagi barter barang lah. Nah itu kira-kira bisa nggak mengatasi semacam itu? Ya sebetulnya kalau kita bicara tentang pelemahan nilai mata uang itu sebetulnya hampir terjadi pada semua mata uang yang dia itu berbasis pada fiat money, pada uang kertas gitu. Itu artinya bukan dolar saja ya? Bukan rupiah saja, dolar pun juga begitu. Ya Artinya dolar selama pakai fiat money ada resiko. ada resiko itu gitu. Makanya nilai tukar rupiah terhadap dolar atau mata uang lain itu kadang naik, kadang ya juga turun gitu ya. Jadi itu tergantung daripada apa. Nah ini yang kemudian kalau kita mau agak sedikit flashback ke sejarah kenapa sampai itu terjadi, yaitu ketika memang mata uang dunia itu dia sudah dilepaskan dari backupnya berupa
emas yaitu akhirnya apa? Akhirnya uang yang sekarang dipakai dalam bentuk fiat money itu dia cuma tidak hanya berfungsi ya sebagai medium of exchange, tapi dia juga berfungsi itu sebagai alat komoditas ya. Jadi orang itu bukan beli barang dengan menggunakan uang, tapi sekarang uang pun bisa dipakai untuk membeli uang gitu. Ya, nah itu kemudian akhirnya tunduk pada hukum permintaan dan penawaran. Makin tinggi permintaan terhadap satu mata uang tertentu, maka harganya kemudian menjadi naik gitu. Ya, seperti misalnya ini ya di tahun ini kita jatuh tempo pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang harus menggunakan mata uang dolar. Maka kita juga berburu mata uang dolar itu ugal-ugalan ya. Akhirnya apa? Akhirnya makin langka itu harganya makin tinggi ya. Nah, jadi ini yang kemudian ya kalau kita lihat ya terjadi itu hampir pada semua mata uang gitu. Ya, jadi kalau kita mau bilang geser aja ke masalahnya aturan internasional itu kalau transaksi kita harus menggunakan dolar. Itu problemnya ya. Jadi kalau kita punya mata uang rupiah, sebanyak-banyaknya mata uang rupiah, itu hanya berlaku cuma sampai bandara. Iya, keluar dari bandara itu udah nggak berlaku gitu ya. Saya nggak tahu ada negara nggak yang nyari rupiah untuk melakukan transaksi di ya mungkin kalau di Malaysia mungkin ya. Di Malaysia itu rupiah masih pakai ya. Tapi kalau udah masuk ke Vietnam, ya apalagi sampai di Amerika mata uang itu nggak berlaku gitu. Itu yang akhirnya membuat mata uang rupiah kita memang mata uang yang paling lemah gitu ya, dilihat dari perspektif manapun. Jadi tadi itu kesimpulannya karena dia uang itu kok jadi komoditas sehingga terjadi transaksi supply demand itu tadi kan. Sehingga dia seperti barang akhirnya. Seperti barang. Karena kalau kita belajar ekonomi dulu kan ketika barang itu langka sementara ya permintaan banyak maka barang itu jadi harga naik. Jadi karena jadi komoditas itu. Karena jadi komoditas. Sekarang pertanyaan gini, Pak Suwardi, yang bikin kesepakatan dolar itu jadi barang incaran semua negara itu siapa? Kok bisa jadi? Nah ini yang menarik. Jadi yang sering sekali alpa itu dari para pengamat ekonomi. Ya. Jadi kalau kita bicara solusi dari yang ditawarkan dari para ekonom itu kan hanya pada level bagaimana meningkatkan ekspor supaya ada pemasukan ya, bagaimana kemudian membuat kebijakan agar pengetatan terkait dengan masalah transaksi mata uang dolar kayak gitu-gitu saja gitu kan. Padahal akar masalahnya itu kita itu tergantung pada sana gitu ya. Nah, kenapa kita tergantung pada sana? Yaitu sebagai konsekuensi ya, kalau kita kembali ke sejarah, sebagai konsekuensi dari Amerika yang dia itu pemenang perang dunia gitu. Yang kemudian setelah itu dia menetapkan bahwa hanya dolar yang boleh dipakai sebagai mata uang untuk transaksi internasional gitu ya. Jadi ini memang tidak adil. Kenapa? Karena mata uang dia itu nanti akhirnya menjadi penentu, pengendali semua ya. Gitu. Gimana dia mau wong kita semua pasti beli dolar kok ya. Pasti beli dolar, pasti membutuhkan dolar. Ya naik terus. Nah, sekarang siapa yang beli mata uang rupiah? Makanya harganya turun terus. Makin lemes gitu ya. Nah itu mulai, kalau kita mulai runut daripada sejarah itu sejak tahun 1940-an yang kemudian nanti akhirnya melahirkan kesepakatan perjanjian Bretton Woods ya. Jadi mulai dari ketika Amerika itu menetapkan bahwa hanya satu-satunya mata uang yang dia di backup oleh emas itu adalah dolar ya. Jadi sampai pada tahun 40 itu masih standarnya masih dolar, tapi untuk masih emas. Tapi harus diputar dulu dengan dolar, dan dolar itulah yang kemudian di backup oleh emas. Sementara mata uang lain tidak. Nah, baru kemudian tahun 1971 karena kebutuhan untuk perang, maka kemudian
dihapuslah ya apa namanya backup emas itu secara total ya. Jadi akhirnya pada tahun 1970-an itulah baru kemudian akhirnya mata uang dunia itu tidak tidak di backup oleh emas dan dia hanya tunduk itu pada satu otoritas politik. Ya, jadi kepercayaan kita pada otoritas politik itulah yang kemudian akhirnya mempertahankan nilai mata uang. Gitu. Jadi satu-satunya itu. Jadi kalau kekuasaannya berhenti ya sudah selesai gitu. Makanya kita lihat kalau tahun 98 itu ya mata uang itu dia naik turun itu hanya gara-gara pasar itu mendengar Soeharto itu sakit. Soeharto batu-batu itu langsung indeks harga saham terkoreksi, rupiah langsung jatuh, kayak gitu-gitu ya. Kenapa? Karena mata uang dia tidak di backup oleh nilainya ya. Jadi dia di backup oleh otoritas politik. Makin lemah otoritas politik makin tidak punya signifikansi ya mata uang itu. Itu bisa ya, bisa dipahami ya. Kalau masih berat kita coba lebih ringan lagi gitu. Ya. Ya pada intinya kita sudah paham ya soal pengaruh dolar itu ke rupiah. Jadi salah satunya adalah karena dia komoditas, ternyata juga ada faktor penguasa dunia, kebetulan mata uangnya dolar. Ya kan? Nah, sekarang misalnya di Indonesia itu kan untuk menstabilkan harga rupiah, kadang pemerintah itu membuat kebijakan membuka investasi untuk masuk dengan harapan dolar itu kan masuk ke Indonesia, ya kan? Tapi di sisi lain para investor itu juga ada hubungannya kalau nggak salah itu dengan kebijakan Amerika. Ketika dia menaikkan suku bunga, ya kan, investor di Indonesia, wah mendingan kita investasi ke sana. Iya betul. Untuk dapat duit yang lebih karena bunganya naik, ya kan? Dengan cara dia menjual sahamnya ya, iya, kayak gitu ya. Kan? Nah itu taruh di tempat yang nawarin tingkat suku bunga lebih tinggi. Gitu. Terus kemarin ada kebijakan dari Prabowo itu untuk ekspor sekarang lewat satu pintu. Ya. Itu juga katanya untuk mengantisipasi anjloknya rupiah. Nah itu bagaimana konsepnya? Kita masih belum paham itu. Ya sebenarnya begini, kalau kita mau bicara tentang naiknya nilai tukar rupiah, naik dolar terhadap rupiah, itu memang harus kita lihat mungkin item per item. Jadi tidak semua kalau kita sebut itu mengalami kesulitan, ya. Ada beberapa pos-pos tertentu yang pos-pos itu sebetulnya dia penyumbang dolar, ya. Misalnya kalau kita lihat produksi batu bara kita, ya kan. Itu kalau kita ekspor ke sana kita itu mendapatkan dolar, ya. Kemudian beberapa komoditas yang lain, komoditas misalnya kelapa sawit, kita ekspor kita mendapatkan dolar dan seterusnya. Nah mestinya ya, ini kalau secara logika sederhana, kalau naiknya harga dolar, kemudian kita menjual produk kembali dalam bentuk dolar, mestinya uang kita banyak dong. Nah makanya yang perlu kita kulik sebetulnya, ya, kok harusnya rupiah itu nggak anjlok itu seperti separah ini, ya kan? Kenapa? Karena kita punya cadangan dolar dari hasil jualan-jualan tambang, ya, jualan-jualan batu bara dan seterusnya itu. Nah, maka ini yang perlu dicari. Kalau begitu, selama ini keuntungan dari kita mengekspor itu larinya disimpan kemana atau ini yang harus dikuli gitu loh. Iya kan? Dikulik. Memang kita ada masalah kalau diimpor, tapi kalau mestinya kan ekspor kita untung gitu ya. Karena pakai dolar tadi. Itu. Nah, karena itu mungkin ya kalau kita menduga secara positif thinking, inilah yang kemudian membuat kenapa Prabowo itu menginginkan agar supaya ekspor itu melalui satu pintu. Ya, maksudnya lewat BUMN ekspor gitu kan. Termasuk kayaknya kebijakan untuk menyimpan
hasil itunya itu di bank BUMN. Nah, Itu maksudnya ya, di untuk bawah menjaga itu kalau kita positif thinkingnya begitu. Positif thinking. Masalahnya kalau problemnya kan kalau di Indonesia kan antara yang diomong-omong sama yang di fakta kadang beda. Kalau gitu Mas Iin ya kan. Kayaknya jangan perlu buka studio di luar negeri biar dapat dolar. Buat cabang di sana ya. Iya. Tapi repot ya. Karena sebetulnya bisnis wedding itu yang paling menjanjikan itu justru di Indonesia. Iya. Iya, betul ya? Betul. Paling menjanjikan di Indonesia. Kenapa? Apa filosofinya gimana? Anda tahu orang Amerika nggak ribet kalau urusan pernikahan, ya, karena negaranya bebas, langsung bukan kebo-kebo. Bahasanya kawan kita itu Buffalo Gathering. Buffalo gitu. Ya, kadang kan mereka simpel aja kan, ketemu, kamu suka sama saya, udah langsung satu. Jadi nggak ribet-ribet urusan pernikahan gitu ya. Itu. Jadi untungnya jadi kalau pindah ke sana juga kayaknya nggak. Kayaknya betul ini apa usulan kita untuk tarif dolar. Iya, yang penting memang bener itu. Dolar gitu. Nyata kita kan jadi. Jadi harusnya prinsip naik pun atau cetakan naik aman aja. harusnya prinsipnya tadi apa? Aktivitas lokal tapi tarif global. Oh iya. Apa sih istilahnya apa itu? Apa istilahnya itu? Think global, act locally ya gitu. Jadi berpikirnya global tapi aksinya lokal. Pendapatannya global. Masya Allah. Mungkin ada mau tambahin atau punya pengamatan yang lebih simpel lagi. Atau yang diharapin lah ya paling tidak ke depan supaya iklim harapan Ya harapannya normal kembali lah. Normal. Ya, standar lagi ya. Di bawah 10.000 itu bisa. Tapi ini naiknya lumayan ini. Ya. Jaraknya dari 10.000 ke 18. dan biasanya susah turun. Terus gimana cara nuruninnya? Ya itu kita semua suruh nabung dolar katanya. Kita juga harus nabung dolar juga. Tambah naik lagi. Tambah naik. Semakin kita cari semakin naik. Nyampe kita jadi. Betul. Hukumnya kan Iya, gitu. betul. Semakin kita cari semakin naik. Iya. Lama-lama bisa jadi kayak Zimbabwe gitu. $1 berapa itu? 1 juta. 1 juta ya. Makanya kalau kita lihat itu ya betul ya. Iya. Memang juga ya. depresiasinya parah gitu. Ya, jadi kalau ada satu penelitian itu menyebut bahwa dalam 20 tahun itu depresiasi uang kita itu mengalami tergerus nilainya itu cukup parah ya. Kalau itu kita konversikan dengan misalnya barang berharga seperti emas gitu ya. Misalnya gini, kalau tahun 2000 itu kalau kita punya uang 2.800.000 ya. Itu kalau kita pakai untuk membelanjakan emas itu kita bisa mendapatkan 32,9 gram emas ya. Tapi kalau kita sekarang beli emas dengan harga 2.800.000 itu dapat berapa Mas? 1 gram. 1 gram? 1 gram kurang. Pernah sempat 3 juta itu. 1 gram pun itu yang 16 karat. 16. Bukan yang 20. Bukan yang 24 karat ya. Jadi anjlok banget itu ya. Makanya kalau sekarang ada usul agar supaya kita nyimpan, ya sebetulnya lindung kekayaan sekarang kan hanya ada 2 itu ya. Satu itu emas, yang kedua itu tanah ya, rumah, properti ya kan gitu. Cuma kalau properti dia agak susah cair susah cair ya, apalagi kalau kayak sekarang ya mau beli apa gitu. Yang aman itu adalah pakai emas, tapi emas bukan sebagai komoditas. Makanya itu yang kemudian sering kita sampaikan bahwa memang solusi atas masalah moneter ini tidak cukup dengan solusi-solusi teknis, harus ada perubahan yang sifatnya paradigmatik, menyangkut masalah standar untuk mata uang. Ya, jadi kalau Islam itu punya solusi itu ya kembali kepada dinar emas. Ya. Jadi kembali kepada dinar emas. Jadi misalnya paket A 2 gram, paket B
3 gram. Gitu ya. Iya betul. Bagus gitu ya. Iya. Jadi Daripada kita nilai pakai paket A $6. Heeh. Mending gitu ya. Iya. karena memang emas sama uang lah uangnya, emas sama uang kertas itu kan kalau kita simpan uang kertas itu kan yang kita simpan nominalnya. 1 juta, 2 juta, 3 juta kan. Iya. Semakin lama semakin berkurang ininya nih nilainya. Tapi kalau emas itu yang kita simpan kan barangnya. Iya. Yang kita simpan 1 gram, ya itu walaupun 10 tahun ya tetap 1 gram. Betul. Ya kan? Jadi Bahkan kita untung. iya, ketika 10 tahun kemudian bisa saja harganya. Harganya. Kalau dinominalkan kan Oh iya. bisa naik. Misalnya kalau di zaman Rasul itu harga 1 kambing itu seharga dengan 1 dinar. 1 dinar ya. Sekarang kalau kita punya uang 1 dinar ya dengan uang harga yang sama. Misalnya sekarang 1 dinar itu kan setara 4,25 gram emas. Kalau 1 dinar itu tadi anggaplah ya kita sebut 3 juta lah biar enak ya. 3 juta kalikan 4 itu kurang lebih 12 juta. Kira-kira dapat berapa ekor kambing? Harga kambing sekarang berapa? 3 juta. Hah? 3 juta. Dapat 3 juta. Berarti kita bisa dapat 4 ekor kambing dengan jumlah uang yang sama. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi Baik, kalau gitu kita ini sedikit bergeser lagi ya. Tapi masih soal seputar ini. Ini pertanyaan terakhir, diskusi terakhir karena dari pihak sutradara waktu kita Sudah terbatas. di-calling, ya. Sudah di-calling, ya. gampang, masih banyak episode pertanyaan terakhir, ya kan? Ada narasi di luar sana, ya soal kesulitan rupiah ini. Rupiah naik, ya itu memang sudah ujian, ya kan? Kalau soal rezeki kan sudah diatur, ya kan? Nah ini narasi seperti itu sebenarnya untuk menenangkan kita atau tambah bikin kita pusing. Ini gimana kalau menurut jenengan dulu sebagai pengusaha? Narasi seperti itu bisa menenangkan jenengan apa enggak? Belum bisa ya. Belum bisa. Saya juga lagi mikir itu, ini benar apa enggak ya? Benar seperti itu ya. Jadi ya makanya masih ambigu ya. Abu-abu ini. mau dibantah kok bener kok. Bantah lagi. Itu ya. Ya iya juga. Takut kafir. Takut disalahin. Kalau menurut Pak Suardi Ya, kan sama rezeki sama kayak mati. Kalau ada orang mati, ya kan. Kemudian setelah itu katakanlah dia dianiaya sama misalnya majikannya, dia dianiaya sama orang lain. Apakah cukup kita itu cuma mengatakan pada dia ajal itu sudah di tangan Allah? ngamuk keluarga. Ngamuk pula belakangnya gitu. Jadi memang kita harus bedakan antara wilayah keyakinan itikadi sama wilayah syariah. Nah, disitulah yang kemudian kita harus melihat apakah problem kita ini itu sudah problem tata kelola ekonomi ya secara spesifik moneter itu apakah sudah diatur berdasarkan syariah. Kalau belum, maka itu yang kemudian harus menjadi koreksi ya kritik kita ya, bahkan juga menjadi perjuangan kita ya. Di samping memang kita punya keyakinan bahwa memang sudahlah ya, dolar berapapun ya tetap yang menjamin rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya orang Islam, ya. Non Muslim juga dikasih rezeki, koruptor juga dikasih rezeki. Cuma masalahnya apa? Rezeki itu tiap orang itu dibagi adil sama Allah. Supaya apa? Supaya nanti kemudian dilihat mana yang paling terbaik amalnya. Nah, terbaik amalnya itu adalah keterikatan dia terhadap hukum-hukum Islam, termasuk di bidang ekonomi. Oke. Gitu. Baik, terima kasih pada Bapak sekalian, Pak Suardi. Tadi Pak Mas, Haji. sekarang Bang, sekarang Bapak-bapak. Sebenarnya mau panggil apa sih? Kan ngobrol santai jadi bisa. Nanti pulang Demikian ya, ditutup kita gebuk-gebuk. pemirsa, channel Pendekar Madiun yang berbahagia dari bincang-bincang hari ini, alhamdulillah kayaknya seru sekali ya. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan bincang-bincang dengan tema yang lain. Yang jelas tadi sudah kesimpulannya sudah jelas bahwa ujian rupiah turun itu soal lain,
rezeki itu soal lain. Jadi jangan dicampur aduk, ya kan? Tetap kita harus memperbaiki problem-problem yang ada walaupun hanya sekedar di bincang-bincang santai. Demikian pemirsa, jika Anda suka dengan bahasan ini, tolong di like, share, dan komen di channel Pendekar Madiun. Tolong. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorengannya mana ini? Hah? Betul-betul krisis. Inflasi. Masya Allah. Ya, sip. Mantap.